Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 8 Mei, hari Kamis jam 9:26 pagi di New York. Kita bertemu kembali di segmen ngobrol-ngobrol santai. Ya, ini adalah sebuah segmen di mana kita bisa ya ngobrol-ngobrol santai seputar dengan apa yang sudah kita pelajarin, apa yang sudah saya sharingkan, teman-teman komen, memberikan like. Ini kita bahas di sini ya, termasuk juga ada beberapa mungkin pengumuman-pengumuman penting, informasi-informasi penting yang ada di seputar grup kita. Oke, kita mulai dari satu, konten yang cukup menarik, intensi di balik actionmu ya. Konten ini dibuat tanggal 5 Mei, jadi sekitar 3 hari yang lalu ya, dan ceritanya ada seorang, perempuan yang mengalami satu kejadian, ya dia mengalami satu guncangan hebat dan dia ingin balas dendam ya, ingin membuktikan ya kepada orang di sekitarnya bahwa dia bisa sukses, jauh lebih sukses. Dia nggak mau lagi jadi orang-orang yang biasa-biasa aja. Saya mau jadi orang yang super duper hebat dibandingkan yang lain. Nah, tapi singkat cerita, ya ini cerita detailnya ada di tulisan ini ya. Tapi singkat cerita, perempuan ini akhirnya mengalami sukses ya. Dia mungkin berhasil untuk balas dendam kepada orang-orang yang dulu pernah membuli dia, kepada orang-orang yang pernah meremehkan dia. Yes, dia berhasil. So what? Ya, and then what? Lalu apa? Setelah itu apa? Apakah terus kemudian dia bahagia, puas, menang? Yes, betul. Tapi untuk berapa lama? Untuk berapa lama dia mengalami itu semua? Ternyata itu semua berakhir di dalam satu kekosongan. Ya. Nah, ceritanya ini adalah based on the true story. Ya, jadi ini ada cerita sesungguhnya, memang benar orangnya ada. Tapi nggak penting ceritanya. Yang penting adalah pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini ya. Dan kemudian ini mendapatkan komentar yang cukup banyak ya, di like sampai 82. Thank you banget teman-teman yang sudah nge-like ini. Dan komentarnya pun juga rame, ada 22 komen yang komentar tentang kejadian ini ya. Lalu kemudian ada satu komentar yang cukup menarik dari teman kita namanya Imam Ronggo Lawe. Ya, bagus pertanyaannya. Intensi yang benar lalu bagaimana? Karena ingat tadi poin utamanya adalah tergantung dari intensinya, bukan dari actionnya. Action itu bisa apa aja, tapi yang terpenting adalah sesuatu di balik intensi. Sesuatu di balik action. Ya, jadi saya ulang lagi di sini. Yang terpenting adalah bukan actionnya. Kalau cuma sekedar lihat action, seolah-olah seperti cerita perempuan tadi itu adalah cerita yang sangat heroik ya, cerita yang sangat luar biasa. Tetapi action aja nggak cukup karena apa? Ada fondasi di balik action. Nah, fondasinya, ya, Eckhart Tolle mengatakan what is your foundation behind your action? Apa yang menjadi fondasi di balik kamu punya action? Nah, fondasi ini tentu saja akan berkaitan dengan rasa. Betul. Berkaitan dengan emosi. Berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan emosi. Tidak berkaitan dengan materi. Enggak. Saya ulang lagi. Action apapun tidak penting. Yang terpenting adalah fondasi di balik action. Apa yang menggerakkan action? Karena action sendiri tidak mungkin bisa bergerak tanpa ada fondasinya. Apa yang menggerakkan? Jadi action tanpa fondasi ini nggak mungkin ada. Jadi kalau ada action pasti ada fondasinya. Apa alasannya? Apa filosofinya? Nah itu. Nah fondasi ini yang terpenting. Karena pada akhirnya fondasi inilah yang akan menentukan sebuah action. Ya, fondasinya itu apa? Isinya adalah sesuatu yang sifatnya kamu bisa rasakan. Ya. Fondasi inilah yang akan menjadi energi. Energi itu bukan materi, nggak ada. Sesuatu yang bisa kamu rasa. What do you feel about it? Tentu saja berkaitan dengan emosi. Ya, nah inilah itu disebut dengan intensi. Intensinya itu ada di fondasinya. Bagus pertanyaannya. Lalu intensi yang benar bagaimana? Jawaban saya adalah
Jangan lupakan materi tentang force and power, power and force. Jadi kalau kita ngomong emosi, ujung-ujungnya jawabannya ada di power and force. Level energi dari sebuah emosi, level energi dari sesuatu yang bisa kita rasakan, itu dirumuskan dengan bagus sekali oleh ajaran dari atau penelitian dari David R. Hawkins dalam bukunya dia yang menerangkan tentang power and force. Masih ingat? Ya. Materi ini sudah pernah kita bahas. Ya, sudah pernah kita bahas di dalam kuliah spiritual. Kalau teman-teman mau cari edisi lama juga boleh. Mungkin sekarang saatnya kita update. Yes, betul ya. Materinya sudah dibuat. Yes, sudah. Sudah dibuat. Materinya sudah dibuat. Sudah pernah dibuat. Bukan materi baru ya. Materinya sudah pernah ada. Ya, karena itu mungkin ya oke lah. Mungkin materi power and force pada saat itu saya buat dengan pengetahuan yang seperti itu. Sekaranglah saatnya kita membuat materi power and force edisi 2025. Nah, itu baru keren. Oke. Saya sudah buatkan materinya, teman-teman. Ya, jadi sekali ini materinya saya buat tentu saja pakai bahasa Inggris ya. Saya mau buat bahasa Inggris agar teman-teman tidak anti dengan bahasa Inggris. Saya juga sudah buat presentasinya agar pembelajaran kita jadi lebih menarik ya. Di sini kalau Anda lihat di sini ada power and force, ini zona-zonanya power and force, isinya apa aja, penjelasannya bagaimana, teman-teman boleh icip-icip lihat-lihat dulu di sini ya, sudah saya buatkan semuanya. Kali ini pembelajaran kita mungkin akan jadi jauh lebih powerful karena 2025 kita akan belajar dengan lebih luar biasa. Oke? Terakhir sebelum kita tutup video ini, saya bacakan juga komentar sekaligus di bawahnya ya dari Nini Setiarini. Ya, dikatakan seperti ini, Pak, ini apa yang jika kita melakukan sesuatu dengan power akan membuat kita happy, tapi kalau membuat satu hal yang force akan membuat kita capek. Ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, ibaratnya kalau kamu sekarang ikut di zona power, power itu nggak ada resistance ya. Jadi kalau Anda tahu namanya istilah path of least resistance. Ya. Path of least resistance. Sebuah jalur yang minim hambatan. Ya, itulah yang terjadi kalau kita ikut di dalam zona force. Zona power. Ya. Tetapi kalau kita coba melawan, ini kan sama seperti air. Ya, kalau kita lihat air turun ke bawah menuju dari gunung, ya dari gunung ini gunung menuju ke samudra luas. Apakah air itu struggle? Apakah air itu nangis darah, jatuh bangun, banting tulang? Ya kan enggak, mengalir aja. Ya, sama juga dengan kalau kamu menanam bunga, lalu kemudian bunga itu mulai bertumbuh. Apakah dari biji jadi batang, dari batang jadi daun, daun kemudian jadi bunga? Apakah proses itu penuh dengan penderitaan? Apakah proses itu penuh dengan perjuangan, banting tulang, menangis darah? Lah, diulang-ulang lagi. Penuh dengan resisten. Jawabannya adalah tidak. Segala sesuatu yang ikut dengan hukum alam, maka kamu berada di dalam zona yang disebut dengan zona power, di mana zona itu adalah merupakan zona path of least resistance. Yes. Ya, tapi kalau sebaliknya kamu melawan hukum alam, maka dimasuk dalam zona force. Ketika kamu ikut zona force, yes, kamu akan banting tulang, ya, kemudian kamu akan menangis darah, kerja setengah mati. Ya. Ini kan juga berlaku buat semuanya. Ya, kalau misalkan kita ngomong dalam hal mencari rezeki, Pak, apakah bisa berlaku? Yes. Kamu mencari rezeki ikut pola yang mana? Apakah ikut pola yang power atau ikut pola yang force? Keduanya sama-sama benar loh ya. Bukan berarti ikut zona force kamu salah, enggak. Ikut zona power atau ikut zona force, keduanya sama-sama benar. Ini adalah pilihan. Tetapi keduanya membuat satu paket. Ya. Kalau yang power paketnya adalah seperti ini, kalau yang force ada paketnya seperti itu. Kan segitu aja. Ya, sekali lagi, ini bukan soal benar dan salah. Apapun yang kamu pilih ya pasti benar. Ya ini kan sebuah kebebasan. Kamu pilih jalur 1 atau jalur 2, bebas. Yang terpenting adalah apakah kamu tahu kalau ada 2 macam jalur. Dan yang kedua adalah kalau kamu bisa memilih.
kamu punya pilihan. Itu yang paling penting. Gitu ya, Ibu Nini. Thank you, bagus ini pertanyaannya. Oke, udah pernah bahas, sudah, oke. Saatnya terbaru untuk upgrade sudah tadi ya, oke. Thank you. Yang bawah ada banyak sekali komentarnya. Saya nggak baca satu persatu, tapi kurang lebih seperti itu. Saya sedang mempersiapkan, update aja. Saya sedang mempersiapkan untuk materi ini. Power and Force sudah memang benar saatnya diupdate. Mungkin teman-teman juga sudah pernah belajar, pernah mengenal Power and Force. Mungkin kita akan diskusikan ini juga, saling bertukar ilmu. Ya, jadi supaya bukan cuma dari saya aja. Kan saya yakin teman-teman di luar sana pernah ikut seminar A, kelas ini, workshop itu yang berkaitan dengan Power and Force. Pasti. Ya, sharingkan. Ya, kalau Anda nggak sharing, maka ilmu itu nggak berkembang. Tapi kalau Anda sharingkan, itu bisa bermanfaat, bisa berguna bagi banyak orang. Ya, saya belum tahu bagaimana cara membawakan Power and Force ini, apakah lewat YouTube, apakah kita mau lewat kelas khusus, ya mungkin dibuat kelasnya khusus agar kita bisa lebih intens belajarnya, atau kita mau bikin video tapi dikirim lewat email, atau macam-macam lah. Coba teman-teman komentar kira-kira materi Power and Force ini mau dibawakan dalam bentuk yang seperti apa. Ya, mungkin ada masukan, silakan. Mungkin juga ada buat tambahan ilmu tentang Power and Force, boleh juga di-sharingkan karena saya sedang mempersiapkan ini. Ya, saya sedang mempersiapkan ini sesuai dengan request dari teman kita ini. Benar juga, good idea. Ini requestnya dari Pak Imam Ronggolawe. Ya. Good idea, ide yang cukup bagus. Kenapa tidak ya? Jadi sementara saya persiapkan dulu sambil slide-nya pun juga sudah ada slide ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama dapat manfaatnya. Oke, thank you. Segitu dulu untuk acara ngobrol santai. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Saya tunggu komen-komennya. Thank you. I love you all. Bye.